kadang-kadang di soal yang saya berikan gitulah ya, itu apalagi ujian biasanya ya, strukturnya tidak bisa rumit-rumit ya. Kalau di PR kan saya bisa bikin jembatan yang panjang gitu, yang bersilangnya banyak misalnya. Itu tapi terus saya bikin silang gitu ya. Misalnya demikian ya. Nah, gitu ya. Ya, ini mah reaksinya lebih berapa nih? Lebih 1, batangnya lebih 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi Anda perlu menghilangkan 1 batang dan 1 reaksi dan 4 batang. Gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang struktur yang diberikan biasanya cukup sederhana saja. Misalnya gini, ada satu struktur gitu. Oh, atau struktur grid aja ya. Grid itu gini. Nah, ya. Jadi ada 4 tumpuan sendi A, B, C, D, 1 engsel di tengah E, semua tersambung dengan batang-batang ini. Nah, gitu batangnya. Gayanya biar nggak tumpang tindih, gayanya saya buat di sini gitu ya. Ada gaya yang bekerja di titik E sebesar ya berapalah 50 kilonewton misalnya. Gitu. Nah, ini statis tak tentu derajat berapa? Atau kalau nggak bisa menentukan itu, saya perlu menghilangkan berapa banyak ini agar mendapatkan struktur primer yang seimbang dan stabil. Ingat, struktur primer bisa kita analisis hanya dengan persamaan keseimbangan saja. Ya. Gimana ini? Jadi batangnya sih ada 4. Kalau Anda mau pakai 2 apa tadi? M tambah R kurang 2J mestinya ini valid ya. Gitu. Tapi kalau pakai lihat aja juga bisa mestinya. Saya perlu menghilangkan apa nih? Di sini dan struktur primernya seperti apa? Ini. Itu sendi semua ya Pak ya? Tumpuannya sendi semua, lalu engsel semua. Engsel ini sambungannya engsel. Jadi ini rangka batang jadinya. Gimana, Din? Dijadiin roll ya Pak? Dijadiin roll artinya reaksinya dihilangkan 1 gitu. Semua? Masih ngitung sih Pak. Tapi ini dulu, coba Anda lihat ya. Kalau ini saya jadikan roll, apa yang terjadi? Ini kan boleh muter nih di engsel ini. Kalau ini saya buat roll, yang terjadi adalah struktur ini nggak seimbang ya. Ini bagian E, ini apa nih? C ya. CE ini jadi nggak seimbang karena bisa jatuh dia ke bawah ini. Karena nggak ada yang nahan arah sini. Arah sininya nggak ada yang nahan. Jadi ini nggak boleh dijadiin roll. Ya. Kalau mau dihilangkan, hilangkan semua sekalian dengan batang-batangnya gitu ya. Ya, dia harus ada, atau kalau nggak ada sama sekali semua boleh gitu ya. Kita hilangkan semua aja gitu. Jangan tanggung-tanggung gitu maksud saya. Nah, justru karena jangan tanggung-tanggung itu kita perlu melihat struktur seimbang dan stabilnya yang statis tertentu yang mana dalam hal ini. Yang mana? Ada banyak sih pilihan seperti biasa. Pilihannya ada banyak, tapi kalau saya mau milih salah satu saja di antara struktur primer itu, bentuknya seperti apa? Kalau saya punya pertanyaan lain dulu lah. Ada
tumpuan. Nah, gimana caranya ya? Ya saya punya batang sebanyak ini maksimum 4 ya. Kalau kita hilangkan kan boleh 3, boleh 2. Saya mau bikin mereka semua terhubung di satu ujung, terus yang lainnya ke tumpuan, itu statis tertentunya berapa? Jadi opsinya 1 gitu kan misalnya ya. Semua dihilangkan kecuali ini misalnya alternatifnya ya. Ini B gitu ya. Terus ini gini. Ini seimbang nggak begini? Yang ini. Seimbang. Hah? Kenapa seimbang? Persamaan keseimbangan apa yang tidak bisa dipenuhi kalau di sini? Kan ini reaksinya cuma 2 ya. Yang tidak bisa dipenuhi apa? Ada nih yang nggak bisa dipenuhi. Momen ya. Kalau Anda ambil momen ke B, reaksinya hilang semua, tinggal 1 ini. Jadi begini nggak mungkin ini primernya ya. Mesti lebih gitu. Jadi Anda hilangkan semua 3 yang lain, sisakan BE misalnya, nggak bisa. Ya kalau begitu ya sisakan AE atau sisakan CE, sisakan DE juga pasti nggak bisa lah ya. Harus lebih dari sekedar itu. Kalau ini, saya sisakannya 2. Nah ini C ya. Ini seimbang dan stabil nggak? Strukturnya. Ini reaksinya deh. Coba lagi mestinya ya. Gitu. Bisa nggak mencari semua reaksi ini? Anda. Kalau strukturnya begini, ini saya tambahin. Bisa. Stabil nggak? Ini bisa. Oke, jadi semua reaksi bisa dihitung. Oke, jadi horizontal, vertikal, momen semua bisa handle lah ya. Ada engsel di sini, Anda bisa pisahkan di engsel. Karena kebetulan kalau 2 gini, pisahkannya gampang. Tapi kalau 4 ini nggak ada ilmunya misahkannya, karena gaya engselnya nanti bisa di mana-mana. Kalau cuma 2 bisa. Jadi ini adalah struktur statis tertentu. Statis tertentu, artinya ini boleh jadi struktur primer nih. Ini struktur primernya. Bisa. Ya. Kalau ini struktur primernya, X1, X2, X3, X4-nya apa? Ada berapa dulu? Perlu berapa dulu? X-nya akan ada berapa? Nah, sekarang jadinya dibalik nih. Ini struktur aslinya, terus primernya kita sudah ketemu. Yang ini primer nih, bisa diselesaikan. Kalau begitu X-nya apa aja? Nah, itu mungkin yang ini jadi berguna nih. Membernya ada berapa nih? Membernya ada 4. Reaksinya ada berapa? Ada berapa reaksinya? 8 ya, Pak. 8. Joinnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 12 kurang 10. Jadi ada 2. 2 gaya kelebihan. Apa itu gaya kelebihannya? Yang 2 itu. Ini yang tersisa. Lah, yang harus dihilangkan apa nih kalau begitu? Ya bandingkan aja ini dengan itu ya. Yang harus dihilangkan mestinya adalah batang AE yang di sini tidak kelihatan, batang DE yang tidak kelihatan. Ya, jadi X1-nya saya boleh ambil N AE, satunya lagi N DE. Pertanyaan lanjutannya, terus reaksi di sini di A dan di D gimana? Kalau Anda nanti sudah dapat gaya batang AE, reaksi di A bisa dihitung pakai keseimbangan titik A saja. Kalau Anda nanti sudah dapat gaya batang DE dari persamaan kompatibilitas, reaksi di D bisa dihitung. Jadi dengan menghilangkan batang ini, struktur yang tersisa seimbang. Yang ini sih tumpuan doang ya udah pasti seimbang aja kan. Nanti aja pas dipasang lagi kita cari reaksinya. Ya. Jadi kita dengan menghilangkan batang ini, ya tumpuannya ikut nggak ada gunanya, ya nggak apa-apa, diam aja dia. Nanti reaksinya bisa kita hitung.
Karena reaksinya juga pasti sama dengan gaya batangnya. Berapapun gaya batangnya, nanti reaksinya ke sini gitu ya. Kalau ini gaya batangnya tarik ke sana, ini reaksinya ke sana. Jadi begitu ya. Jadi untuk struktur-struktur yang sederhana seperti ini, malah lebih kelihatan ininya dari struktur primernya dulu, terus sisanya hilangkan saja batangnya. Apakah ada reaksi yang lain yang perlu diperhitungkan? Nanti aja, begitu ketemu kita bisa dapatkan. Nah, pilihannya sebenarnya nggak cuma gini ya. Terserah dua yang mana gitu ya. AE dengan BE bisa, BE dengan DE juga bisa sebenarnya. Lurus gitu aja batangnya juga oke aja, nggak ada masalah. Gitu ya. Bisa nggak? Bisa nggak kalau lurus aja? Ngomong-ngomong. Nggak bisa ya, Pak? Boleh nggak gini? Tadi yang bilang nggak bisa, kenapa? Yang bilang nggak bisa, kenapa? Nanti momennya tinggal satu. Nanti yang pas lu hitung momen gaya tinggal satu. Kurang jelas? Nanti keseimbangan titik ini tidak berlaku, tidak itu ya. Ini kan dipotong, dipotong. Ini N apa nih gaya batangnya? N0 kan ini ya sebenarnya. Jadi NAB 0-nya, 0-nya karena indeksnya N0 gitu ya. Atau N0-nya bisa dilukan lah. Ini adalah N0AB dan ini ke atas ini N0 DE kok AB lagi AE. AE ini BE. Ini BE, ini DE. Nah, ini keseimbangannya tidak tercapai ya. Karena arah horizontal nggak ada yang pegang. Jadi lurus ini ternyata nggak boleh. Nggak jadi. Tadi saya pikir tadinya sembarang boleh, ternyata nggak. Yang ini nggak bisa. Jadi struktur primer. Jadi either BE dengan CE seperti tergambar ini, atau BE dengan AE, atau DE dengan CE, atau DE dengan AE. Jadi strukturnya harus patah begini ya. Nah, ini N0-nya. Kemudian gaya kelebihannya tadi sudah kita tentukan NAE-nya ya. NAE dan NDE. Struktur primernya yang ini. Ini gaya batangnya tinggal dicari saja ya. Tinggal tinjau keseimbangan titik E. Ini uraikan, Anda dapatkan berapa gaya batang CE dan BE. Kemudian kita terapkan gaya satu satuan dalam arah masing-masing gaya dalam ini. Nah, kalau ini AE itu kan arahnya mana AE? AE itu horizontal. Jadi ke sana satu. Gitu. Nah, ini karena cuma satu ada reaksinya nih ya. Jadi harus dipasang gitu ya. Tidak seperti yang tadi karena keluarnya sepasang, ini kan satunya di sini, satunya di tumpuan sebenarnya, di tumpuan A, tapi kan tumpuan A karena sendirian kita nggak hitung ya. Jadi ini ada R-nya nih ya. R namanya apa? RC X 1 namanya ya. 1 ini karena ini X1 sama dengan 1. Lalu cari lagi gaya batangnya. Ini mah gampang. Ini gaya batangnya 1, yang ini 0 gitu ya. Kemudian ambil dalam arah DE, DE itu vertikal. Jadi gaya batangnya ini. 1 begini ya. Terus ini reaksinya ada di sini. Ini adalah RB Y2 ya. Sininya 0, kemudian gaya batangnya 1 di sini, 0 di situ ya. Jadi cukup mudah lah gitu ya. Ini adalah N1, ini N2. Lalu Anda bisa tabelkan ya. Batangnya AB AE, semua ujungnya di E ya. AE, BE, CE, DE.
Panjangnya semua sama, katakan. Nggak tahu berapa lah panjangnya. L, E, dan A-nya sama semua, oke. L, E, dan A. N0-nya tinggal ditentukan dari sini, tergantung 50 ini sudutnya berapa, jadi Anda bisa hitung. Yang ada itu hanya CE dan BE ya. Jadi yang ini N0-nya ada, ini ada, yang ini karena dihilangkan N0-nya 0, ini N0-nya 0. Ya. Kemudian N1, yang ini, gaya satu satuan, yang ada itu cuma CE ya. CE, yang lainnya 0. Kemudian, oh tapi ini gaya batang AE, berarti AE-nya juga ada. AE-nya juga 1. 1 di sini. Dan N2-nya, DE-nya yang sama dengan 1, jadi DE-nya 1. Akibat DE 1, BE-nya juga ikut 1. Ini 1, yang lainnya 0. Lalu dari kombinasi N0 dan N1 ini kita dapatkan delta 10. Kombinasi N0 dengan N2 delta 20, N1 dengan N1 delta 11, N1 dengan N2 delta 12, dan 21 delta, lalu N2 dengan N2 jadi delta 22. Persamaan kompatibilitasnya kembali seperti biasa. Ya. Jadi kalau strukturnya mudah seperti ini, mestinya lebih mudah bisa dilihat. Variannya tentu nggak cuma grid gitu ya. Bisa saja soalnya kalau di rekaman kuliah tahun lalu tuh gambarnya gini kalau nggak salah. Gitu. Cuma 3, nggak 4 seperti ini. Nah ini prinsipnya sama aja ya. A, B, C, D. Struktur primernya adalah kalau satu batang Anda hilangkan, ya kalau dihilangkan sekalian sama tumpuannya gitu, sehingga tinggal 2 aja gitu ya. Dari A ke D ke B misalnya, atau A ke D ke C, atau B ke D ke C gitu. Itu struktur primernya. Nah, ini jadi gaya batang kelebihannya, misalnya dihapus sekalian dengan tumpuannya, atau yang ini dihapus sekalian dengan tumpuannya, atau yang ini dihapus sekalian dengan tumpuannya. Jadi cuma 1 gaya kelebihannya, yaitu gaya salah satu batang ini. Dengan menghilangkan batang itu, tumpuannya jadi nggak ikut sendiri, tapi nanti pas gayanya sudah diperoleh, reaksinya bisa dihitung belakangan.